Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Gimana nih Mike? Game week dua-duanya baru selesai banget nih Hancur, tadi malam. hancur banget pak, asli. Udah berapa? Wah gua red arrow pak, hancur dah. Nggak seret gue kan tapi pasti. Lu emang rednya red banget. Ya average 48. Gue dapat 49. Ya masih di atas average kan. Ya tapi tetap aja merah. Gue cuma 50-an pak. Ya not bad lah. Ya red arrow sih masih ya. Red arrow. Turun berapa tahu deh. Turun 10% coba. Rank gue. Game week rank aja 4 juta ya kacau lah. Udah. Gak jelas pak asli gak jelas. Kalau gue emang sengaja enggak deng. Enggak sih. Ya gue decided buat jual Saka sama jual Watkins kan, buat masukin De Bruyne sama Haaland. Dan ternyata kenapa jeng 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 Saka sama Watkins decided buat nge-return. Iya besok-besok Amazing. kasih tau gue ya. Early transfer plan lu ya. Gila sih. Kemarin bisa-bisanya sih Saka gue kaptenin minggu lalu dapat cuma 3 poin. Sekarang dapetnya 10 poin anjir. Jujurnya ketiduran sih pak. Ya kemarin game week 22 emang jam 1 sih deadline-nya. Malam. Ya tapi doesn't matter juga karena pemain yang gue consider masuk kan cuma De Bruyne sama Haaland kan, atau Haaland atau dan Walker gitu. Yang which dua-duanya juga nggak perform anyway. De Bruyne lumayan lah satu assist. Nggak. Gue lumayan at the maksudnya menjelang mendekati deadline gue kayak udah cukup set. Gue nggak mau De Bruyne karena tengah gue udah lumayan agak susah diobak-abrik gitu loh. Hmm. Ya udah kalau move on aja kali ya. Karena Move banyak on, yang move harus kita on. bahas. Move on ke game week 23. Tapi sebelumnya kita bahas update dulu nih FPL by Spot Mini League. Yang paling tinggi kemarin di 22 ada tim Engging FC. Dia 101 poin. Ini kalau dilihat dari timnya sih hampir differential semua sih dan lumayan ngepoin. Dia ada Leno, ada Robinson, ada Jota dan dia triple captain Alvarez. Gimana coba decide buat triple captain Alvarez kemarin? Senayang sih. Gokil sih. Dan kalau di update peringkat 1 sampai 4-nya nih, peringkat 1-nya masih Nggak ada gerak. nggak gerak sih. Di nomor 4-nya doang yang gerak. Jadi 1 Whiplash masih totalnya 1346. Lo berapa Mike? Totalnya Mike? Ya lebih tinggi dari lu lah. Iya jauh sih. Di nomor 2-nya ada tim Srimulat 1334 points. Nomor 3 ada Stuart Downing FC 1326 dan 4-nya nih ada tukang urut LFC lagi nih, naik lagi dia ke nomor 4 dengan Masih bisa 1360 sih 60 poin mah masih bisa lah. poin. Masih Pakai bisa. apa nih Iya. caranya? Karena Triple gue captain masih terus. masih masih iya belum ada triple captain terus ya we'll see lah. Bisa lah dengan diferensial. Iya sih, harus emang differential tuh is key sekarang. Ya, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja nih yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow IG dan social media lainnya. Oke, nah Mike, sebelum kita mulai juga nih bahas 2-3, seperti yang kita bilang minggu lalu kan, secara kita udah di second half of the season, bakal banyak nih blank dan double game weeks kan, karena masih ada FA Cup dan Carabao Cup juga dan masih ada UCL juga kan. Hmm. So far kan by the time of this recording udah ada beberapa nih yang confirm untuk both double dan blank game weeks ya. Jadi pertama itu game week 25 udah confirm kalau akan jadi double game week buat both Manchester City dan Brentford. Jadi nanti City akan lawan Chelsea dan Brentford both at home. Brentford akan lawan Liverpool home dan City away di game week 25. Siapa coba yang mau pakai Brentford kalau kayak gitu ya? Ya, Tony bisa lah. Ya mungkin Liverpool susah, tapi mungkin lawan City, Tony not a bad pick. Ya nggak sih? Ya tetap aja sih. I mean sayang transfernya nggak sih kalau cuma buat mengharapkan satu gol doang. Ya, yeah, true.
Dan kabarnya sih katanya nih ada chance kalau Liverpool, Chelsea, Spurs dan Luton tuh yang nanti blank di 26 mereka akan dimajuin tuh di 25 jadi double gitu. Tapi itu masih belum confirm ya. Jadi Ya. belum ada konfirmasi dari official EPL juga. Dan nextnya itu 26 itu udah confirm blank buat 4 teams yang tadi gue bilang, Liverpool, Chelsea, Spurs, dan Luton due to Carabao Cup Final. Dan nextnya itu 29, game week 29 itu juga udah confirm akan blank juga karena FA Cup round 6. Jadi tapi as of now yang sudah confirm yang akan pasti blank di 29 itu Brentford, Burnley, Fulham, dan Spurs. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan lagi nih 16 tim bisa blank di game week 29. Tapi kita akan dapat full confirmation itu nanti dekat-dekat ya. Kalau nggak salah sebelum game week 27 harusnya udah fix siapa aja yang akan blank di 29. Dan as of now 29 tuh masih akan jadi blank terbesar ya season ini. Gitu. Dan di 34 itu masih agak lama sih. Di 34 bisa jadi double sama blank at the same time karena FA Cup semifinal. Dan 37 itu akan jadi double game week paling banyak season ini. Gitu. Ya, for sure nanti kita akan bahas double dan blanknya lagi kan as we go closer to those dates. Menurut gue sih di saat-saat yang kayak gini nih Mike, yang bikin FPL makin seru dan yang membedakan FPL managers nih, yang emang ambi kayak kita sama yang casual, karena the amount of strategy yang that goes into this second half of the season kan bisa bikin gila ya sebenarnya. Pusing-pusing sih. Ya, dan karena nggak cuma transfer planning doang kan, kita juga masih ada chips yang harus dimainin, dan second wildcard juga masih ada harusnya. So ya, probably kita kayaknya agak harus bikin episode terpisah sih buat Ya. chip Yang strategi dan chips. wild. Yes. Oke, kalau gitu seperti biasa kita bahas aja nih essentials dulu di game week 23 ini. Kita mulai dari defenders dulu. Siapa Mike? Kayaknya given the fixtures, gue bakal bilang Newcastle Asset itu lumayan balik sih. Lihat deh, 3 game week ke depan kacau banget gak sih? Yes. Dan menurut gue, with that being said, Trippier is a must. Karena dia ada Lagi. bonus magnet banget cuy. Iya. Dan dia udah mulai balik loh. Kemarin kan udah ngasis juga kan, walaupun Ya. babak belur belakangnya. Jadi menurut gue udah lumayan. Maksudnya di antara semua aset-aset yang ada ya, Trippier lumayan, is a must. Karena di other is a must yaitu Trent, dia dapetnya Arsenal. Itu kan lumayan kayaknya Gampang. sengit gitu loh. Oh, nggak salah. Jangan samain dengan MU dong. Weh, Nggak lu baru imbang menang itu. kemarin, pergi time. Ya elah. Lawan Wolves tapi. Iya. Anyway, Iya. jadi menurut gue kayak Trippier sih lumayan. Sisanya gue Hmm, nggak ngeliat yang wah must have banget nih gitu loh. setuju sih. Ya, next fixtures-nya Newcastle emang Luton home, Forest away, Bournemouth at home. Not bad sih. Dan mereka karena udah nggak ada UCL, jadi emang benar-benar udah bisa balik lagi nih kayak Newcastle awal season kan. Kita dimana semua punya hampir most likely Hmm. punya defense-nya Newcastle. Karena emang jadwalnya mereka juga sekarang udah nggak terlalu capek kan. Harusnya. Nggak akan ada midweek action. Kalau gue, defenders yang essential ya TAA menurut gue masih. Karena surprisingly masih jadi differential ya. Especially di FPL by Spot Mini League nih. Karena ya mungkin karena game week 21 kemarin dia cedera kan. Jadi mungkin banyak yang jual. Yang langsung cabut dia dari timnya. Tapi sekarang dia udah fit Jadiin and Walker. ready. Iya, jadiin Walker, bener. Tapi ya TAA sekarang udah fit. Dia made a brief cameo kemarin weekend pas lawan Norwich di FA Cup. Dan game week 22 kemarin dia juga udah main menit 70-an. Ya mungkin karena emang disimpan buat weekend ini ya, game week 23 lawan Arsenal. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi sih, Liverpool bisa aja dapat game week 25. Dan kalau emang Liverpool dapat double game week 25, yaitu TAA di schedule-nya jadi menurut gue, dan kalau nggak salah sih emang jadi rank second easiest over the next 6 game weeks kalau dia double di 25.
gitu. Ya kita harusnya dapat info itu harusnya soon. Jadi probably hari ini kalau nggak salah deh jadwalnya tuh. Jadi sebelum game week 23 deadline harusnya kita udah tahu Liverpool akan double apa enggak di 25 gitu. Dan kalau dilihat dari underlying stats-nya TAA juga 0,37 XGI per 90 minutes, that's not bad gitu loh. Terus yang kedua ya, yang tadi lo udah bilang sih, Kyle Walker, menurut gue juga not a bad pick. Manchester City akan lawan Brentford away di 23, dan City kan sekarang jadi top 2 defenses in the league nih. Ya. Yang kalau dilihat dari underlying numbers-nya, dia City itu second for least big chances conceded dan second best for non-penalty XGA atau non-penalty expected goal against gitu. Dan Walker juga satu-satunya pemain City, defender City yang udah main 20 game nonstop. Dan bonusnya ya Manchester City itu udah confirm kan double nanti di 25. Dan So, 26 mereka tetap main kan ya kalau nggak salah ya? iya, 26 mereka akan tetap main. Jadi nggak akan blank gitu. Oke, next ke midfielders. Siapa nih Mike? Midfielders. Gue masih bilang tetap Spurs aset lumayan sih. Lawannya Everton away Ya, dan Newcastle Assets, yaitu AK Gordon. of course. Yes. Plus ya kayaknya semua orang punya ya, jadi nggak usah disebut ya. Palmer juga dapat Wolves at home gitu. Walaupun kemarin nggak ngeblank, tapi yang ngeblanknya juga lawan Liverpool anyway sih. Jadi ya sulit juga ya bos. Itu agak expected sih sebenarnya, ya nggak sih? Iya iya. Walaupun di pertemuan sebelumnya eh dia waktu Wolves away dia cuma 1 poin sih si Palmer waktu game week 18. Tapi I expect mereka mau revenge sih. Setelah dibantai 4-1 ya. Yoi. Dan satu lagi sih sebetulnya. Ya Hmm. walaupun game weeknya sulit ya. Jota sih coy. Lawan siapa? Arsenal kan? Lawan Easy lah. Arsenal nih. Kalah Enggak lah satu sih. gol Kayaknya gue pasti. nggak. Cuman masalahnya ya di di susunan pemain gue nggak bisa masukin Jota. Kayak nggak ada slotnya juga karena ada satu pemain yang menurut gue diferensial. Nanti waktu diferensial kita bahas deh. Hmm. Sekarang gue punya Saka, Richarlison, Foden, Bowen, dan Palmer. Kayak the only pemain yang bisa gue transfer out tuh cuma Bowen gitu loh. Yang lain Hmm. kayaknya lumayan, maksudnya bukan lumayan, it's a must have gitu loh. Richarlison dengan pasti jadi striker utamanya Spurs, nomor 9-nya Spurs ya kan? Dan Ya. Spurs pasti ngepoint lah gitu loh. Kapan sih Mhm. Richarlison yang blank? Ada sih, tapi itu game week 19. Ya udah Sisanya dia agak lama. pasti iya. Dari game week 16 sampai game week 22 dia pasti ngepoint kecuali waktu lawan Brighton gitu loh. Jadi I think konsistensinya gue juga mau. Hmm. Bowen aja yang jadwalnya agak sulit. Ya, walaupun game week 23 gampang sih lawan MU. Cuman yang lainnya I think I want them gitu loh. Jadi Hmm. slotnya yang bisa gue akalin cuma satu. Nah, gue mau si kayaknya Jota nih menarik. Apalagi going forward, apalagi kalau misalnya nanti kita dapat kepastian 25 dia double game week ya. Ya. Dan itu malah jadinya lebih gila lagi karena dia bakal dapat Nottingham gitu loh. Dan dia ada double game week. Terus 24 mereka dapat Burnley. Jadi kayak I wanna Jota walaupun 26 dia blank. We'll see Ya. lah. Ya. Lu siapa ya? Gue ya mau nggak mau KDB sih menurut gue. Dia kan udah balik lagi nih from injury, looking good dan udah bikin 2 good cameos. 20 menit kemarin lawan as a sub lawan Newcastle di game week 21, terus sebelumnya 25 menit as a sub di FA Cup lawan Spurs, dan kemarin kan juga di 22 dia udah Asis. masuk starting lineup, even udah starting dan langsung dapat assist juga kan lawan Burnley. Ya mungkin kalau beli KDB probably we will not see him playing full 90 minutes, tapi tetap aja kita udah bisa lihat dia bisa kasih return dalam waktu kurang dari 30 menit even, ya kan? Hmm. Dan dia juga sebenarnya juga menurut gue masih bisa jadi a valid captaincy option sih minggu ini di 23. Dia Ya lawannya karena Brentford sih. Brentford kan, ya, walaupun mainnya away. Dan KDB kemarin jadi nomor 1 paling banyak transfer in di game week 22. Lebih dari 1 juta managers tuh yang beli dia.
dan top 3 kalau nggak salah sekarang. Nggak tahu sih sekarang gimana, tapi kalau nggak salah dia nomor 3 kemarin transfer in buat Game Week 23 gitu. Dan ya gue setuju juga Jota udah dapat 8 points pas kemarin pas lawan Chelsea di Game Week 22 1 gol. The only thing yang bikin gue masukin dia essential karena ya tadi yang kayak lo bilang the possibility of Liverpool double di 25. Dan sebelum Salah main lagi ya, karena si Klopp kan udah bilang tuh Salah fix nggak akan main lawan Arsenal nanti di 23. Tapi Salah udah mulai ngepost dia latihan tuh di IG, walaupun latihan sendiri sih. Jadi kemungkinan we can see Salah back sooner than later sih. Tapi ya, even though Salah balik, gue tetap ngeliat Jota bakal tetep lah. Karena Jota tuh pemainnya Klopp banget gak sih? Dia punya finesse, dia tuh punya eh, apa ya? Killer instingnya gitu loh, dibanding Darwin yang kemarin 4 kali woodwork tuh apa-apaan sih? Iya kan? I think walaupun Salah balik, dia tuh bakal jadi tetap front three-nya loh somehow. Dan kalau misalkan itu Darwin bakal di kiri gitu loh. Karena di antara semua pemain Liverpool, front three-nya Liverpool, kecuali Salah, maksudnya gini, yang punya killer instinct satu Salah. Nomor 2 menurut gue Jota. Setuju. Jadi I think walaupun Salah balik, Jota still a good contender. Makanya gue lagi berpikir siapa nih dari 5 midfield gue yang bisa gue korbanin buat si Jota. Ya karena speaking of midfielders, karena kita banyak banget sih sekarang options yang emang nggak cuma murah ya, murah dan producing points, tapi ya yang mahal-mahal juga producing points, ya kan? Belum Kan lagi kemarin ntar kalau misalkan Son balik. Lu pusing gak sih Madison, Richarlison sama Son? ya itu berantem deh, ya nggak tahu lah. Itu makanya nih, kan kemarin kita selalu bilang 3-4-3 nih is the way to go. Balik lagi nggak sih Mike? 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2. I do agree. Tapi 3-4-3 sama 3-5-2 mungkin bakal ganti-gantian karena kan eh ya sekarang gini. 5 midfielder lu pasti salah satunya Palmer, ya kan? Saka, Richarlison, Foden gitu kan. Atau Spurs atau Foden atau KDB gitu. Pasti salah satu dari mereka kan ada yang jadwalnya berat dari 5. Jadi ketika berat striker ketiga masuk. Tapi dengan budgetnya berarti kalau striker ketiga lo nggak main, ya, atau apakah harus Archer lagi? Kita balik lagi dengan Oh tidak, jagoan gua pastinya Kunha. masih mahal lah. Maksudnya kayak Enggak, oke lah. Gue dapet dia dari harga berapa? Umur lagi. dari Dari umur. harga berapa? Ya, Iya, Kunha oke lah. Gue dari 56 sih. Jadi ya oke gitu. ya 56 masih lumayan sih. Ya, tapi nggak semurah Archer dong Archer yang masih 4, atau Adebayo. iya 4,5. Lumayan banget sih Adebayo kemarin hat trick anjir. Ya, ya. Adebayo I think it can be a good shout out sih. Di antara Hmm. semua 4,5 striker, kayaknya dia yang lumayan. Karena sebelum itu walaupun dia ngeblank tapi pernah di mana dia juga ngegolin juga gitu. Lebih lah dibanding Archer, lebih sering. Ya, ya. Ya atau Gabjes tapi mahal banget sih. Gabjes mahal sih walaupun tumpuan kalau dia lu harus mainin terus, coy. Ya exactly makanya. Ya jadi susah gini sih, jadi benching headache sih sebenarnya kalau kita ada 8 pemain midfield sama depan yang bisa main semua. Ya well Ya, ya. anyway, speaking of forwards, yang essential siapa nih? Entah kenapa gue bilang Solanke emang Watkins lumayan esensial sih. Haaland juga iya. 3 itu lock sih. Siapa lagi? Menurut gue Dengan jadwal yang gampang ya. ya kalau fixtures wise iya sih mereka. Eh kalau gue milihnya Darwin loh. Hojlund. Enggak, Darwin. Ah, Nah, bener. Wait, hear me out. Jadi, yes, I know dia kemarin game week 22 kacau. Cuma dapat 2 points, padahal dapat assist. Tapi dia minusnya lebih banyak kan, karena miss penalty sama kartu kuning juga. Dan yes, emang Darwin is a troll yang cuma ngasih return kalau kita nggak punya dia di tim kita. Tapi kalau dilihat dari glass half full point of view, dia kemarin lawan Chelsea kena tiang 4 kali. Berarti again itu the most in EPL history.
Tapi itu kan berarti dia emang lagi nggak hoki menurut gue. Dia nge-shot 11 kali, woy. Itu Masa the ada most whole season gak hoki? it. Tapi dari he's the only player yang this season yang dapat double digit goal sama assist kan. Dia udah 10-10. Tapi Pas 11 sekarang. nggak banyak yang udah dapat 10-10. Tapi maksud gue, dia sering banget miss big chance-nya. Kalau nggak salah dia juga paling besar deh di IPL. Iya sih, dia emang pure chaos football aja sih sebenarnya. Tapi menurut gue ya Darwin tuh sebenarnya masih bisa Ya, massive double digit kemarin le- lawan Chelsea harusnya ya. Ya, let's agree to disagree aja deh. ya pokoknya nggak eh caveatnya again gue masukin Darwin Essential minggu ini cuma Karena lu punya karena Darwin. enggak gue nggak Oh punya Darwin iya. tapi the possibility of that double game week 25 itu doang sih. Kalau nggak ada Gue double gue 25 mending ya Jota. probably go with someone else. Ya Oke. aside from Jota maksudnya. Jadi ya Jota Ya, of ya. course number one kalau dari Liverpool ya. Karena nggak tahu sih dengan fixturesnya sekarang dan formnya pengen banget tapi sayangnya nggak ada tempat. Gue mau Spurs attacker dan Liverpool attacker tapi sayang gue masih belum punya tempat. Dan ya the other one ya pasti mau nggak mau Haaland nggak sih. Ya, Dan ya. speaking of Haaland ya kan lo belum punya nih. Haaland kan udah main juga kemarin pas lawan Burnley di 2-2. Walaupun cuma main in the last 19 minutes ya. Strategi lo buat masukin Haaland gimana, Mike? Gue Kapan dan ada. beli Game dan week ini, siapa? Oh, game oke. week ini. Siapa yang lo akan sacrifice? Aduh, nggak tahu nih Pak. Tadinya sebelum game week ini gue berpikir Watkins. Mungkin Watkins, sumpah mungkin Watkins. Jangan ngikutin gue lo, gitu. Ntar nyesel lo. Nggak, mungkin Watkins, mungkin Watkins. Tapi ya, we'll see, we'll see. Gue masih belum tahu sih sejujurnya. Hmm. Karena, iya ya, karena menurut gue kita butuh satu differential attacker dan yang mungkin nggak kita main-mainin juga gitu. Tadi kita udah bahas ya, 3-5-2 adalah jalan ninja untuk kedepannya kan. Sekarang gue punya Yeah. Kunha, Watkins, Solanke. Kayaknya it's a waste aja untuk lu nggak mainin. Maksudnya kalau misalkan gue masukin siapa tuh namanya Haaland buat Kunha, berarti kedepannya gue punya Haaland, Watkins, Solanke gitu, ya kan? Which is a template. Apa? Which is sangat-sangat template, Hmm. exactly. Dan 3 game week ke depan, game weeknya tuh ini banget, bagus banget tiga-tiganya, ya kan? Apalagi game week 23 nih, Watkins, Solanke, itu dapat Sheffield sama Nottingham respectively. Sih, agak males kan lu benching headache kan? Yes. Itu So siapa ya, tuh? gue belum tahu. Gue mungkin Watkins, mungkin. Tapi most likely lo akan beli Haaland minggu ini. Udah Buat dua. pasti. Oh, udah Itu pasti bukan lo. most likely. Itu adalah jalan FPL gue. Oke. Oke, baik. Ya harganya udah naik juga kan? Haaland. Masih ada dapet duit. Dia sekarang udah 14 lagi, cuy. Ya ya. Kayak main saham coy kemarin itu. Main sih. Dia sekarang Haaland nomor 1 transfer in udah 48.000 orang. Saya nomor Satu 2 hal yang Oli. jelas, Watkins tuh jadwalnya bagus sampai 27 doang. After Hmm. 27, kalau dia sama Solankis. Ki. Solankiski. Mm-mm. Iya sih. Serius. Lu coba lihat jadwalnya. Gue males kalau bisa diomongin harus terlalu panjang coy. Cuma sampai 27 emang Solanke tuh bagus di 2 pertama. Nottingham sama Fulham. Habis itu dapat Newcastle City. Setelah itu 27 sampai 32 hijau semua coy. FDA ratingnya. Iya, iya. Iya kan? Sedangkan Mhm. Watkins itu sekarang iya Sheffield. Habis itu MU. Terus Fulham, Nottingham, Luton. Sisanya males coy. Spurs lah, West Ham lah, City lah, Arsenal lah, Chelsea lah, Liverpool lah. Iya, iya. Setuju, setuju, Dengan setuju. harga segitu, mending gua alokasiin untuk bisa dapetin Jota juga coy. Dan jangan lupa, at one point kita pasti harus dapetin salah balik gak sih? Yes. Betul. So, oke.
Ya bingung sih emang. Nggak bisa ya, attacker tuh kita jadi 4 gitu Ya nggak bisa, nggak bisa, di nggak bisa. FPL. Enggak sih, mending mending midfielder sih jadi 6. Iya, iya setuju, benar-benar. Sayang aja sih, nggak bisa Iya. dengan banyaknya option. Well, kita lanjut aja lah kalau gitu ke differentials nih sekarang. Siapa nih Mike? Kayak tadi lo udah mau menggebu-gebuan ngomongin differential lo. Yoi, gue punya satu diferensial yang lumayan diferensial. Apalagi di FPL bias dan semua liga-liga yang gue ikutin. Olise coy. Oh, Lise, tapi di sekarang di flag loh, kuning. Ya 75% anyway, Pak. Ya udahlah. Gak dihitung flag lah itu mah. 5 game terakhir yang dia mainin gila, Pak. Hmm, I think dia sentral juga buat Palace deh. ya. Even do kalah pasti masih tetap mau poin dia. Perhatiin nggak? Mhm. Mungkin orang pada bilang Eze, tapi menurutku Olise sih. Nggak tahu ya. Botnya udah jalan apa belum buat udah terlalu jauh apa belum. Tapi ya tetap menurut gua Olise. Olise nomor 2 sih, transfer in this game week as of now. Oh well. Ya, dia sekarang ownership-nya itu udah enggak sih, baru 1,6% in the whole game, in the whole world. Hmm. Menarik. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Addison given this tapi it will be maksudnya gini. Madison sama Richarlison ya bingung kan? Kayaknya Hmm, Richarlison sih. Udah, nggak ada lagi. oke. Karena kalau gue bilang Gordon, hampir semua orang masih punya Gordon, ya kan? Itu bukan differential sih. Jota juga udah tinggi, dan gue rasa banyak orang udah snap in Jota juga gitu loh. Siapa lagi? Kunha gue udah sebut ya tadi udah nggak usah ngomong lah, ya kan? Tony Ya, jadwalnya jelek ya udah, satu sih, siapa? Mo Kudus, tapi bukan mau salah. Kudus, dia udah Dua balik. jadwal kedepannya jelek coy. Iya, tapi menurut gue walaupun jadwalnya jelek, Kudus mainnya ya kita dari kemarin, walaupun ya sekarang udah balik dari AFCON kan karena Ghana kalah. Sebelum dia cabut ke AFCON, Kudus Ya 8 sih. attacking I return. got your point. I got your point. I got your point. Dia 8 attacking returns in 9 league matches. So like 5 gol, 3 assist dalam 9 pertandingan. Dan dari game week 11 sampai 19 itu sebelum dia cabut, Kudus kan tuh yang second top points scorer in FPL. Dia 63 poin. Cuma di bawahnya TAA yang dapat 68 in that period. Ya menurut gue lumayan sih, kemarin dia juga main udah langsung starting dan langsung dapat assist juga walaupun kasih penalti ya ke JWP gitu. Tapi gini, over the course of the next 3 game week, ya, ceiling pointnya lebih tinggian Kudus apa Olise? Ya ya kalau on paper sih Olise ya. Karena yes, fixtures-nya West Ham memang mixed bag ya sampai 25 tuh. Uh, lawan MU 23, Arsenal 24, Forest 25. Tapi kalau dari Kudus dia, gue belain Kudus dulu. Dia West Ham tuh nggak di awal season, di first half of the season mereka ngalahin MU dan Arsenal loh. Dan Kudus nge-score lawan MU. Ya, Anyway, tuh. MU nggak usah dihitung lah skor lawan MU. Everybody can score against MU. Tapi my point is, iya, gue setuju sama lu si Kudus ini bisa tipe pemainnya bisa nge-snitch 1 gol 1 assist gitu kan. Tapi kita ngomongnya eksplosif nih, dan kita udah masukin second half yang udah lumayan krusial. Every Ya. points matter gitu. Kalau ada orang yang bisa dapat 1 gol 1 assist atau bonus poinnya lebih banyak, I think we want that player. Hmm. Kalau gitu lanjut aja lah ke segmen terakhir nih, hold or sell. Yang pertama ya pasti sih mulai lagi elephant in the room, Mo Salah udah confirm cedera lama, at least sebulan kan. Gimana ya? Beberapa orang
yang gue tahu juga mereka masih nge-hold Salah sih sebenarnya. Jadi gimana nih? For Nggak, Salah or sell, sell? sell. Jota or KDB kunci. Hard sell ya. Iyalah, dengan jadwal, iyalah, easy sell, easy sell. Oke. Kalau gitu next Ollie Watkins. Eh underlying statsnya dari awal season sama sekarang ya, kalau dibandingin tuh dari awal season dan sekarang recentnya, formnya tuh jauh banget bedanya, turun jauh, turun drastis. Dari game week 15 sampai 21 aja dia cuma nge-hold 2 kali in 7 game weeks. Eh dari awal kita udah bilang Watkins tuh season hold, kayaknya sekarang berubah gak sih opinion kita? Dan lo aja Berubah. bilang lo akan mungkin jual dia buat Haaland. Gimana Mike? Bener, Oh, Marcel. bener. Kayaknya udah Sell. sell. Gitu. Bisa lah. Tergantung struktur pemain lu gitu loh. Hmm. Kalau lu punya pasangannya Haaland yang menurut lu gacor, easy sell. Dan lu butuh duitnya di tempat lain, easy sell. Asal jangan lu ganti Watkins ke Darwin ya. Oke, next aja lah kalau gitu. eh Bukayo Saka. Gimana nih, Keep, Mike? Sama keep. kayak tapi sama kayak Watkins, dia formnya agak dipping nih recently. Dari 15 sampai Enggak. 21 aja kemarin, aside from 22 ya, dia cuma return 2 kali in 7 games. Saka is the Tapi, most owned midfielders in the game. Tapi banyak juga nih option yang lebih bagus menurut gue. Belum Son Salah masuk nanti. Gimana nih? tapi udah mulai bangkit. Oke lah, emang yang waktu lawan Crystal Palace ya, yang 5-0 dia nggak ngapa-ngapain tuh juga. Nggak, sebetulnya arguably dia melakukan sesuatu cuman nggak dianggap aja kan. Iya. Yang asisnya. Mm-mm, mm. Jadi kalau misalkan, jadi sebetulnya yang, nggak gini. Akhirnya kan golnya dikasih ke Gabriel kan. Tapi Iya, di secara peraturan FPL udah lewat, jadi udah nggak bisa dikasih ke dia gitu. Jadi kalau misalkan itu dihitung, 3 game terakhir dia udah return. Gue setuju formnya agak-agak dipping, 10 game terakhir, tapi I think udah mulai balik sih. Jadi, karena talismannya dia coy di Arsenal. Bolanya eh, selalu dari dia. Dan dia ngambil free kick, dia ngambil penalti. Ya udahlah. Sorry, corner dan ambil penalti. ya enggak, gue cuma masukin ini karena gue sebel aja kemarin gue jual, dia malah returns Dan setan. uh, poin kedua adalah yang tadi lu udah sempat mention. Dia highest own player in the game. Ketika lu nggak punya dia dan dia nembak, ya dia kayak lu turun drastis kan. Ah, ya kayak damn, gue jual dia agak impulsif sih. Bisa-bisanya gue Iya. kaptenin ngeblank. Dan Gue dan harganya udah tinggi banget kan untuk lu dapat dia kembali kan. yeah, gue masih ada banyak sih money in the bank, so like kalau buat gue personally sih not a problem, tapi ya well, Money in the bank-nya kan buat salah coy. iya sih. Ya itu ntar lah kalau dia udah balik, udah itu pikirin nanti aja. Oke, terakhir Phil Foden. Manchester City in the last 2 game weeks itu udah nyetak 6 goals. Sementara Foden cuma kasih 1 assist doang dan cuma dapat 8 points. Hold or sell? Hold, hold. Apalagi dengan Europe coming, pasti dia menit apa? Pep nih mulai bagi-bagi menit bermainnya kan. Gua Hmm. nggak ngeliat KDB bakal full 90 menit in the next 5 or 10 games sih. Ya, menurut gua hold sih. Foden lebih dapat apa? Dapat kepercayaan lebih sih musim ini. Terlepas dari injury-nya semua pemain cedera ya. Hmm. Oke. Ya, dan Foden juga double ya di 25. So, Mm-mm. yeah. Alright. Oke lah kalau gitu. Seperti biasa nih Mike, kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Hmm. Untuk transfer, sepertinya gue akan bikin satu aja dan gue nggak akan minus lagi. Gue harus jual Colwill nih, karena dia udah di red flag karena cedera, dan anyway Chelsea si Chilwell udah main kan, so posisinya Colwill udah diambil.
Jadi gue akan jual Colwill dan gue akan beli Newcastle defender, most likely Botman, karena sekarang ya kayak kita tadi udah bilang ya, Newcastle nih rasa-rasanya udah baik lagi nih kayak Newcastle awal-awal atau season kemarin. Fixture swings. Dan fixture swings, betul. Dan dia juga, mereka udah nggak punya UCL fixtures, so it's a good pick. Dan Botman masih jadi budget enabler juga nih, karena dia harganya cuma 4,5 juta. Dan masih count as a differential juga, karena di bawah 10%. Dan Botman juga bisa nggolin kan. Jadi nggak cuma Shar doang nih, center back yang bisa nggolin kayak di game week 22 kemarin. Si Botman juga nggolin kan pas lawan Liverpool. Yeah, so I think that's my only transfer that I'm going to make. Jadi kalau gue masukin Botman, formation gue, nah ini gue bingung sih. Gue antara mainin 3-5-2 atau 3-4-3 lagi. Kiper masih Areola. For now gue masih naruhnya sih 3-4-3 ya. Jadi back gue 3 TAA, terus Botman, dan Pedro Porro. Dan tengahnya gue ada De Bruyne, ada Palmer, ada Foden, dan ada Gordon. Dan depannya ada Jesus, ada Haaland, dan Solanke. Nah, midfield gue, di bench gue ada Garnacho sama Gabriel. So, well, Gabriel akan lawan Liverpool, so probably gue nggak akan mainin Garnacho sih. Tapi kemarin blank, tapi lawannya West Ham. Gue agak bingung sih situ. Kalau gue mainin 3-5-2, yang akan gue keluarin probably Jesus sih, yang akan gue bench. Tapi for now masih 3-4-3. Dan kapten gue decided buat ngambil differential captain lagi. Dan gue akan kaptenin Gordon yang akan lawan Luton at home. Karena Good luck, bro. karena Gordon akan main di posisi nomor 9. Dia akan jadi attacker karena si Isak dan Wilson kan cedera. So, ya. Yeah. Berarti disclaimer, guys, jangan pasang Gordon. Jangan beli Gordon. Dari 22 game week baru sekali doang kaptennya yang meledak. Iya sih, ya either that atau paling ya nggak tahu sih. Banyak sih sebenarnya captaincy option. Haaland bisa jadi captaincy option kalau Pep bilang akan starting ya. Kalau enggak ya De Bruyne, Palmer even lawan Wolves at home. Solanke juga bisa lawan Forest at home. Banyak sih sebenarnya captaincy option. Ya kan? Tapi kalau gue sih sekarang masih taruh di Gordon. Gitu. Kalau lu gimana? Ya. Gue transfer ada 2 yang fix, yaitu si Haaland. Kok jadi blank? Oke, Haaland sama Trippier. Itu fix. Tapi gue mau bakal minus minggu ini. Karena gue mau the third transfer. It's either Olise atau Jota sih sebenarnya. As of now, lebih ke arah Olise. Oke. Terus yang lo jual siapa? Apa? Yang lo jual siapa aja? Nah, itu yang agak sulit. Yang dijual udah pasti satu Bowen sih. Bowen kayaknya out. Antara Jota atau Olise, I think they deserve the spot. In terms of terus yang akan dikorbanin juga backnya gue belum tahu sih. Mungkin antara Kabore atau Estupinan. Wow, padahal Estupinan lo baru beli kan recently. Nggak baru-baru amat. Karena kalau Kabore berarti gue bakal punya 5 back yang siap main setiap minggunya gitu. 5 first team choice. Agak-agak mubazir duitnya gitu. Tapi kalau Estupinan ya jadwalnya Brighton nggak jelek-jelek amat sih sebenarnya, honestly speaking, untuk the course of the next 5-10 game weeks, oke lah gitu. Dan it worth to mention kalau misalkan mereka juga nggak blank di 26. Malah in fact mereka dapat Everton at home, ya kan? Jadi masih belum tahu siapa. Tapi udah pasti gue mau Trippier. Oke. That's for transfer.
Susunan pemain, it's either 3-4-3 atau 3-5-2 sih. Tergantung Of course. tergantung siapa. Tapi back-nya yang lock adalah Pedro Porro as of now. Di tiga back itu, tengahnya yang lock Richarlison, Foden, Palmer, ya satunya lagi Saka kemungkinan bench. Kalau gue main 3-4-3 pasti Saka bench. Ya. Nggak, realistik Nggak aja. pede kan tim sendiri. Apa? Nggak Bukan pede nggak ya. pede. Nggak, gue pede. Cuman kalau ini Liverpool sama Arsenal kan big game ya kan? Kemungkinan menangnya juga ya 1-0, 2-0, 2-1, 3-2 gitu loh. Ya udah, di antara semua midfielders gua yang ceiling point nggak setinggi itu Saka. Jadi kayaknya unfortunately Saka harus di bench. Tapi kalau main 3-5-2 pasti Saka main. Dan ya iyalah. Depannya yang lock itu adalah Solanke dan Watkins dan Haaland. Gue belum tahu sih siapa yang ditransfer buat Haaland. Bisa Kunha, bisa Watkins. Emang lo walaupun Kunha lo bisa dapat duit ya buat Haaland? Maksudnya? Ya maksudnya lu Bisa. jual naik ke 14 masih ada duitnya? Masih. Gua ada sekitar 9,5 di bank. Jadi masih bisa. Cuman ya itu, kalau misalkan gua Kunha tuh Haaland, berarti Estupinan tuh Trippier. Dan not to mention, Bowen kan 7,8 sekarang di gua. Dia turun ke Olise yang 5,9 itu juga dapat duit lagi kan. Jadi bisa banget semua transfer gua bisa fleksibel gitu. Ya mungkin tricky-nya adalah ketika harus ke Jota. Berarti itu harus fix Estupinan tuh Trippier, Bowen tuh Jota, Kunha tuh Haaland. Kapten belum tahu sih Pak. Tergantung nanti 3-5-2 atau 3-4-3. Ya, gue juga nggak tahu nih, makanya nih si Jesus mendingan gue mainin apa enggak, karena lawannya Liverpool yang dengan narasi yang Klopp season terakhir ini dengan Liverpool pasti akan. Gua rasa itu gimmick deh, biar gitu kan kayak lu bilang. Iya kan, atau enggak ya scripted aja sini sampai Liverpool menang EPL sih scripted sih, fix. Gue bakar sih Liverpool, bodo amat mau berantem sama semua itu ya. Kalau misalkan ternyata nggak jadi guys, setelah menang gue energi gue balik, gue bakar sih Liverpool, bodo amat berantem sama semua fansnya. Kayaknya gitu deh, nggak deh. I don't know. Ya well, agak susah sih emang. Ya. Oke. So that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 2-3 itu balik ke normal ya. Jadi ada di weekend ini, hari Sabtu, tanggal 3 Februari jam 6 sore WIB. Jangan lupa buat subscribe YouTube kita di FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi next time buat bahas probably wildcard dan chip strategy ya. Sama minggu depan juga kita balik lagi of course buat game week 24. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck buat semua. We'll see you next time. Good luck guys.